Bikin bakpia isi kacang hijau kupas yang enak dan dijamin anti gagal. Assalamualaikum, jumpa lagi sama aku Mama Baim. Di video kali ini aku mau berbagi resep bakpia isi kacang hijau kupas yang rasanya enak banget, kulitnya renyah dan isiannya lembut, manisnya pas, cocok banget dijadikan teman ngopi ataupun ide jualan. Sebelum lanjut ke resepnya, jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih. Untuk bahan isiannya, ini udah aku tulis lengkap di video ya, jadi teman-teman bisa screenshot aja. Pertama ini aku mau rendam dulu kacang hijau kupasnya, ini aku pakai 250 gram. Direndam dengan air biasa aja selama 30 menit. Lanjut ini aku mau siapkan dulu bahan kulit untuk adonan bakpianya. Untuk adonan kulit A, ini udah aku tulis di video ya, bahan-bahan lengkapnya. Pertama siapkan wadah, kemudian masukkan 250 gram terigu. Tambahkan 50 gram gula halus. Ini kita aduk-aduk sebentar supaya gula dan terigunya tercampur rata. Selanjutnya masukkan 2 sendok makan minyak goreng. Tambahkan juga 50 gram margarin. Lanjut ini mau aku uleni pakai tangan aja seperti ini. Tapi ini sebelumnya aku udah cuci tangan dulu ya, jadi tangannya udah bersih. Selanjutnya masukkan 100 ml air. Untuk airnya ini aku masukinnya secara bertahap ya, jadi sedikit demi sedikit aja. Sambil diaduk-aduk terus dan dioleni sampai adonannya tercampur rata. Nah kalau adonannya udah nggak lengket di tangan seperti ini tandanya adonannya udah kalis. Selanjutnya tutup dan istirahatkan adonan selama 15 menit. Selanjutnya ini udah aku siapkan bahan adonan kulit B. Langsung aja kita campur 100 gram terigu dengan 65 gram margarin. Lanjut ini mau aku uleni pakai tangan aja, tapi ini aku udah cuci tangan dulu ya teman-teman, jadi tangannya udah bersih. Uleni sampai adonannya kalis dan bisa dibentuk. Nah kalau adonannya udah tercampur rata seperti ini udah cukup ya nguleninya. Letakkan adonan B dan adonan A di dalam wadah, kemudian tutup dan diamkan selama 10 menit. Sekarang lanjut aku mau bikin bahan isiannya. Di sini udah aku didihkan 500 ml air, kemudian masukkan kacang hijau kupas yang udah direndam tadi. Nah, supaya kacang hijaunya lebih cepat empuk dan hemat gas, ini aku rebusnya pakai teknik 7.30.5. Setelah kacang hijaunya empuk dan matang, ini langsung aja mau aku chopper. Untuk air rebusannya itu boleh dipakai atau boleh juga disaring dulu ya, jadi dibuang air rebusannya. Lanjut ini aku tambahkan 150 gram gula pasir, 1 saset vanili, 1 bungkus santan instan kemasan 65 ml, dan 2 sendok makan susu kental manis. Tapi mohon maaf ya teman-teman, ternyata saat masukin susu kental manis itu nggak ke-record. Lanjut ini kita chopper semua bahannya sampai halus. Untuk tingkat kehalusannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah setelah kacang hijaunya selesai dichopper, selanjutnya tuang kacang hijau yang udah di blender ke dalam wajan anti lengket. Masak sampai air kacang hijaunya menyusut seperti ini dan mengental. Nah kalau tekstur kacang hijaunya udah keset seperti ini udah bisa dibentuk, jadi ini udah bisa dimatikan apinya. Nah kalau kacang hijaunya udah nggak terlalu panas, ini bisa kita bulat-bulatkan seperti ini. Nah supaya ukuran bakpianya nanti sama besarnya. Untuk isiannya ini aku timbang, beratnya kira-kira sekitar 19-20 gram. Ulangi proses pembulatan isian kacang hijau ini sampai semua adonannya habis ya. Untuk cara lebih detailnya bisa dilihat di video ya. Nah meskipun aku bulatinnya pakai tangan seperti ini, tapi ini aku udah cuci tangan dulu ya, jadi tangannya udah bersih. Nah setelah semua adonannya selesai dibentuk, ini jadi 34 piece isian kacang hijaunya. Sekarang ini mau aku bagi kulit bakpianya. Siapkan alas kerja, kemudian untuk adonan bahan B, ini aku mau bagi menjadi 34 bagian. Nah, supaya adonan beratnya sama, ini bisa kita timbang. Masing-masing adonan kita timbang seberat 4 gram. Selanjutnya bulat-bulatkan adonan seperti ini. Nah, lanjut ini untuk bahan A-nya. Bagi adonan menjadi 34 bagian sama rata. Nah untuk kulitnya ini juga aku timbang ya, masing-masing beratnya sekitar 14 gram. Ini ditimbang supaya hasil bakpianya itu sama besarnya ya.
Untuk bahan A beratnya sekitar 13-14 gram aja, seperti ini. Setelah ditimbang, ini kita bulat-bulatkan adonannya. Ambil satu potong adonan bahan A, kemudian pipihkan seperti ini. Selanjutnya letakkan adonan bahan B di atasnya dan ditutup seperti ini ya. Kemudian tekan-tekan dan pipihkan lagi adonannya. Ambil satu buah isian kacang hijau tadi, letakkan di atas adonan, kemudian ditutup seperti ini ya. Untuk cara menutupnya ini gampang banget ya. Ratakan seluruh permukaan kulitnya sampai benar-benar menutup adonan isian kacang hijaunya. Boleh sambil ditekan-tekan seperti ini supaya kulit bakpianya rapat. Ulangi proses pengisian adonan bakpia dengan cara yang sama ya. Pertama, pipihkan adonan A seperti ini, kemudian letakkan adonan B di tengahnya dan kita bungkus seperti ini ya. Tekan-tekan lagi adonan A dan adonan B sampai adonannya pipih. Kemudian letakkan isian kacang hijau di atasnya. Kemudian lipat kulit bakpianya sampai isian kacang hijaunya tertutup rapat ya. Untuk cara melipatnya ini gampang banget ya teman-teman, bisa dilihat di video. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Letakkan bakpia yang udah jadi di atas nampan oven yang udah diolesin dengan margarin sebelumnya. Untuk menyusun bakpianya ini jangan terlalu rapat ya, supaya nanti saat matang nggak menempel satu sama lain. Selanjutnya oven selama 25 menit pakai api atas bawah dengan suhu 200 derajat Celcius. Nah, ini bakpianya udah mateng, udah siap disajikan. Nah, ini dia hasilnya, bakpia isi kacang hijau kupas ala Mama Baim udah jadi. Nah, kalau suhunya udah nggak terlalu panas, ini bisa kita letakkan ke dalam mika seperti ini. Untuk harga satuannya bisa dijual dengan harga Rp2.000 atau Rp3.000, bisa disesuaikan aja dengan modal masing-masing ya. Nah, ini mau aku cobain dulu tekstur bakpianya. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, tekstur luarnya itu garing, renyah dan kulitnya berlapis. Sedangkan tekstur dalamnya itu padat dan lembut banget. Rasa manisnya pas dan ini tuh enak banget, cocok banget dijadikan ide jualan. Untuk bakpia yang di oven ini bisa tahan sampai 2 minggu di suhu ruang. Semoga resep ini bermanfaat ya. Terima kasih. Thank for watching.